Jadi beliau Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki menyampaikan bahwa saat ini semakin kompleks permasalahan pernikahan. Macam-macam dah masalahnya. Kalau kita paparin satu-satu ya kayaknya banyak banget ya. Wa qad sya'a baina syubban fil madanil amirah al-i'radu 'ani zawwaj ma'at tabarrum liman tazawwaj. Dan telah menyebar, telah berkembang di tengah-tengah para pemuda fi madalil amirah yang hidup di kota-kota besar, al-i'radu 'ani zawwaj, keengganan untuk menikah. Keengganan untuk menikah. Ini penyakit orang kota. Orang kota, eksekutif muda, eksmut ya. Umumnya dia pada malas untuk menikah buru-buru. Alasannya nanti kalau udah menikah terikat lagi. Apalagi kalau gue dapet bini yang baru sampai pagar udah diteleponin ya. Belum keluar itu baru sampai pagar udah diteleponin. Aa di mana Aa? Baru sampai pagar. Gue belum keluar pisan udah diteleponin ya. Bagaimana gue mau kemana-mana ya. Baru pagar belum ngeluarin motor acan itu udah diteleponin. Aa jangan lama-lama. Ya Allah nyesek amat itu ya. Ada yang begitu kan? Serem amat ya. Jadi kayaknya mereka merasa terkekang. Waduh, kalau gua punya bini ribet kemana-mana, susah ngapa-ngapain, nggak bisa begini lagi, nggak bisa begitu lagi, terbatas nih. Akhirnya enggan untuk nikah. Nanti-nantian aja dah. Itu penyakit orang-orang kota. Kalau orang kampung mah balik dikit kayak udah mau kawin baik ya. Habis bagaimana ya, hiburan kagak ada. Makanya orang kampung anaknya banyak-banyak. Ya bagaimana kagak banyak, malam-malam udah kagak ada hiburan. Hiburan apa? Ya paling itu udah ya, nonton TV, film itu doang. Kalau orang kota kan hiburan banyak. Kadang-kadang di kota kehidupan 24 jam berjalan tanpa henti. Kafe, belum lagi yang doyan ke diskotik, belum lagi hang out sama temen-temen, nongkrong sama temen-temen, banyak hiburan. Makanya mereka menganggap kalau nikah buru-buru nanti terkekang, kebebasannya berkurang, akhirnya enggan nikah. Kalau di kampung beda, pengen buru-buru kawin, meletek dikit ya, pengen buru-buru kawin. Mak pengen kawin, pokoknya gak mau tahu. Habis lebaran kawin ya, kagak kawin saya kabur. Kagak kawin kabur. Kagak kawin saya kabur mak. Anaknya banyak-banyak ya. Habis Isya kelar nggak ngapa-ngapain ya udah main catur sama bini. Main dokter-dokteran ya. Main dokter-dokteran. Kemarin kan udah main dokter-dokteran. Ya udah sekarang main catur beda lagi. Belaga-belaga makan bakso ya. Jadi itu penyakitnya orang-orang kota, malas menikah. Kemudian juga yang udah menikah itu jenuh. Bini gue gini-gini doang ya, kagak ada variasinya. Orang bagaimana kayak gitu ya, dikuncir-kuncir atau ya, rambut diapain ya, dikepang kayak tuh bagaimana kayak tuh ya, gini-gini mulu dari tahun dulu ya. Motor aja gua modif ya, lu motor modif bini lu atuh modalin ya. Pengen bini modis tapi kagak dimodalin. Kudunya mau modalin, kalau pengen modis bininya modalin. Boleh bibla boleh. Justru bini itu dandan kudunya buat kita, bukan buat yang lain. Ini sekarang terbalik. Kondangan dandan sampai menor. Giliran sama lakinya, deh, debu ketek, pakai daster yang keteknya bolong, kentut sembarangan, prakrok.
Kudunya mah terbalik, di rumah dandan, keluar nggak usah dandan. Malu atuh, ntar dibilang ntar jadi aib buat suami. Ya itu tujuannya dandan buat apa? Harusnya perempuan itu dandan tujuannya buat suami, buat nyenengin suami. Cuman suaminya juga kudu tahu diri, pengen bininya modis ya modalin, beliin bedak ya. Ini bedak pipa. Dari tahun ke tahun pipa ya, yang 2000 bisa dapat seplastik ya. Yang lebihnya bisa buat main karambol. Iya, bisa buat main karambol ya. Jadi pengen bini halus kulitnya dibeliin bedak MBK yang buat ketek. Akhirnya tuh bini bulu mukanya. Lah iya tuh. Ente jangan pengen enaknya doang, kalau pengen bini cakep apa modalin, ya beliin baju ya. Sekarang ada Shopee, ada Bukalapak macem-macem dah tuh ya. Dandanin dah tuh bini permak. Boleh Bib, boleh. Kalau buat kita mah supaya kagak timbul kejenuhan. Wal khaufu binisbati liman lam yatazawwaj, dan ketakutan bagi mereka yang belum nikah. Nah, ya. Ini kalau dalam bahasa psikologi namanya gamophobia. Gamophobia apa, Bib? Gamophobia itu orang yang takut nikah. Namanya gamophobia. Ada orang yang takut sama ketinggian, ada yang takut sama ular, ada yang takut sama ruangan yang sempit, ada orang yang takut sama pernikahan, itu namanya gamophobia. Dan ini umumnya melanda orang-orang yang hidup di kota besar. Cuman sekarang juga nggak cuman orang kota besar aja, orang-orang yang di desa pun ya, ada juga yang ngidap ketakutan untuk menikah ini. Karena apa? Karena mereka sekarang kan media sosial udah nyampe ke kampung-kampung ya. Internet itu udah nyampe ke pelosok-pelosok. Jadi kalau zaman dulu kita nggak tahu apa yang terjadi di kota-kota besar, kalau zaman sekarang walaupun kita tinggal di desa terpencil, kita bisa tahu apa yang sedang terjadi di kota-kota besar. Apa yang lagi rame, apa yang lagi musim, apa yang lagi booming, apa yang lagi viral, tahu itu orang kampung. Nah, orang zaman sekarang banyak curhat tentang rumah tangganya, tentang permasalahan perkawinannya, pernikahannya di medsos. Nah, mereka ini yang ngelihat, waduh, ntar gue kalau nikah begini kali ya, ntar dah, tantaran dah nikah dah. Akhirnya timbul keengganan untuk menikah. Padahal nikah itu adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi yang suruh kita untuk memperbanyak keturunan. Ustaz Nawawi anaknya udah berapa ya? Mau 2, kurang, tambah 20. Kalau ladangnya kurang, cari ladang yang baru. Asya. Itu kalau berani. Kepengen mah ada ya. Cuman keberanian kadang-kadang ora ya. Ya kalau misalkan nggak bisa, ya 1 cukup ya. Kalau bisa, ya silakan. Ya. Nggak apa-apa sih, asal tanggung jawab sendiri ya. Jangan lah suruh Habib. Kadang-kadang kan begitu ya. Suruh Habib, suruh nikah, katanya perintah Rasul ya. Habib suruh nikah, Habib bininya masih 1, lu udah beladi 2 lu ya. Ngelengkahin Habib lu. Yang nggak mau kalah sama Habib ya. Jadi kagak mau kalah sama Habib ya. Kagak bisa jadi Habib, pengen nyaingin Habib, ya udah Habib bini 1, gue 2 dah ya. Habis kalau gue nyaingin Habib jadi Habib juga nggak bisa. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang terjadi di seputaran perkawinan. Tentunya banyak kita dapati saat ini ya. Ada yang takut nikah karena melihat yang nikah itu banyak masalah dan lain sebagainya. Ada yang jenuh dengan pernikahannya. Tapi ada juga yang pengen buru-buru nikah. Pengen buru-buru nikah boleh, Bib? Nggak apa-apa, boleh, bagus ya. Asalkan udah siap lahir batin, jangan siap doang. Sebab pernikahan ini kita harus siap lahir batin, siap fisik dan siap mental juga.
Jangan kita terbawa nafsu. Karena nikah ini adalah ibadah. Niatkan untuk ibadah, niatkan untuk mengikuti perintah Rasulullah, perintah Allah. Niatkan juga untuk yaitu menyebarkan Islam, sebab dengan kita menikah kita punya keturunan, umat Islam kan bertambah. Kalau nggak menikah, akhirnya umat Islam berkurang. Kayak seperti di Jepang. Di Jepang itu di tahun sekitaran tahun 90-80-an itu banyak dari orang-orang Jepang itu yang mengidap gamophobia. Gamophobia, takut menikah. Akibatnya apa? Akibatnya penduduk Jepang itu berkurang persentase kelahirannya. Ini akhirnya dikhawatirkan oleh pemerintah Jepang. Akhirnya pemerintah Jepang menggalakkan masyarakat untuk menikah. Jadi menikah ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Satu perkara yang mulia, yang pahalanya besar. Orang yang udah nikah sama yang belum nikah, pahalanya kayak beda. Orang yang udah nikah sholat, orang yang belum nikah sholat, sholatnya sama, rokaatnya sama, pahalanya bisa beda. Bedanya gimana? Karena yang nikah itu tanggung jawabnya lebih besar, ujiannya besar juga. Karena pahalanya besar, ujiannya besar. Bahkan iblis itu paling seneng kalau dengar anak buahnya berhasil memporak-porandakan rumah tangga orang. Paling senang itu iblis. Jadi tiap minggu nih ada rapat minggon. Iblis punya rapat minggon. Emang lurah doang?